Ayo kita main lagi. Clap one, clap two, clap one, clap one, clap one, clap two, clap three, clap one. Tunggu. Sebelum mulai lagi, jangan lupa subscribe. Perkenalkan, jadi saya mohon maaf ini manggilnya ke adik-adik semuanya teman-teman, ke bapak-bapak juga teman-teman, ibu-ibu juga teman-teman. Jadi biar tidak dipanggil satu-satu. Jadi manggilnya semuanya teman-teman karena semuanya adalah teman-temannya PKPA, seperti itu ya. Perkenalkan, nama saya Ismail ya, boleh nama Kak Ismail, nama kakak adalah Kak Ismail. Lengkapnya Ismail Marzuki, tetapi di media sosial selalu namanya Ismail Almarija. Kenapa Almarija? Al itu adalah anak pertama, Mar itu dari kata Marzuki, dan Rija itu dari kata Erija. Jadi ini gabungan nama saya dan nama anak pertama saya. Boleh di ini ya, di follow. Jadi sudah lumayan, subscriber sudah 2000 sekian, sudah monet. Insyaallah rezeki dari YouTube-nya nanti untuk kegiatan sosial. Jadi nanti teman-teman kalau sudah di forum anak bisa seperti ini, berkembang, bisa daripada main game online tidak berkesudahan, bagus nanti jadi influencer, jadi YouTuber yang bagus, bisa berpenghasilan, dan itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih baik seperti itu. Boleh di follow, boleh berteman, nanti boleh chat, hal-hal yang kalau seandainya nanti mau ditanyakan. Ya. Kak Ismail saat ini di PKPA jabatannya sebagai program manager. Programnya nggak ada di Medan tapi programnya di Donggala. Angkat tangannya mana yang tahu Donggala? Oh iya, Kak Ismail ada hadiah, ada gift, ada buku, 3 jenis bukunya. Ada buku tentang kesehatan reproduksi, gender dan hak perempuan. Ada buku permain, lebih dari 100 permainan anak-anak ada di sini. Ada buku cerita tentang COVID-19. Boleh Kak Sobe kasih. Tepatnya di Sulawesi Tengah. Jadi Donggala itu adalah salah satu kabupaten yang Palu dan Sigi. Jadi programnya Kak Ismail ada di Donggala, tetapi monitoring programnya dari Medan. Telepon stafnya di sana hampir setiap hari perkembangannya. Selain itu ada program di Banten. Di Banten, di Pandeglang, dan tepatnya berbatasan dengan Taman Nasional Ujung Kulon. Siapa yang tahu binatang khas apa yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon? Badak cula berapa Pak? Cula 1. Bapak mau hadiah tuh anak-anak? Bapak kasih apa ya Pak ya? Jabatannya sebagai program manager, adik-adik semuanya bisa sebagai program manager nantinya atau sebagai apapun. Nanti kita lihat siapa-siapa orang yang punya prestasi di forum anak. Maaf, cuma diambil 2 aja, padahal banyak sekali. Nanti kita lihat di akhir sesi. Kenapa penting teman-teman masuk ke forum anak seperti itu ya? Hari ini kita bicara tentang pemenuhan hak anak dan inisiasi pembentukan forum anak. Oke ya, tadi jabatan sebagai program manager, kemudian kalau di kantor sebagai koordinator PKPA Emergency Aid. Apa itu? Jadi orang yang punya tugas ketika terjadi bencana buat program dan langsung respon. Jadi kerjaannya kalau ada bencana pergi, kalau ada bencana pergi, kalau ada bencana pergi. Jadi mulai dari Sinabung, Bahoro, Aceh, Palembang, asap kabut asap, kemudian Bali, erupsi gunung Agung, kemudian di NTB pergi ke sana gempa, pergi ke Sulawesi gempa tsunami, pergi lagi ke Selat Sunda tsunami. Jadi kok enak kali perginya kerjanya jalan terus Pak. Bukan jalan-jalannya yang dicari, tapi bagaimana kita bisa membantu orang banyak. Seperti itu. Jadi dari setiap kita membantu ada rezeki yang kita juga dapatkan. Itu sudah hal yang wajar seperti itu. Jadi bukan pergi-perginya. Kalau pergi-perginya sudah keliling. Tentang forum anak, kita akan bicara, sebentar tentang PKPA. PKPA saat ini usianya namanya Pusat Kajian Perlindungan Anak. Kantornya ada di Medan. Kalau teman-teman mainnya ke Medan Sayang, itu dekat Tasbih. Jadi dekat Sekolah Muhammadiyah. Kantor pusat di Medan.
Ada kantor cabang di Nias, ada kantor cabang di Sulawesi Tengah, ada kantor program di Banten, Pandeglang, ada kantor program di Karo juga, seperti itu ya. Jadi programnya cukup banyak karena hampir 13 sampai 14 program dan stafnya hampir 50 lebih tersebar di seluruh Indonesia. Jadi sebuah lembaga yang memang kerjanya fokus terhadap isu-isu anak, termasuk menangani kasus. Jadi kita di PKPA itu punya 3 pengacara, nggak bukan dibayar, tapi kalau orang melakukan pengaduan nggak perlu bayar. Yang penting kalau memang dari keluarga tidak mampu bawa surat pengantar, semuanya gratis. Seperti itu. Kenapa? Karena PKPA sudah didukung dari Kementerian Hukum dan HAM setiap penanganan kasus, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi, ataupun anak sebagai korban. Harapannya anak-anak di sini semuanya anak-anak yang nanti bisa berkampanye, bisa memberikan informasi-informasi baik kepada kawan-kawan yang lainnya. Kalau cerita kasus banyak, nanti sesinya sesi-sesi senggang kita cerita. Sebelum ngomongin forum anak, kita akan bicara tentang hak anak terlebih dahulu. Kenapa? Karena forum anak ini adalah bagian dari hak anak. Boleh dicatat-catat, nanti ada door prize-nya ya. Itu hak dasar. Jadi hidup, tumbuh dan berkembang, seperti itu ya. Jadi hidup seperti itu ya. Kemudian dan negara wajib menghormati, melindungi serta memenuhi hak manusia, hak asasi manusia sebagai rakyat. Juga negara wajib menindaklanjuti ketika terjadi pelanggaran hak asasi, termasuk anak. Makanya maaf ya, kalau ada anak korban kekerasan, negara wajib hadir. Dari mana? Adanya aparat penegak hukum, adanya misalnya proses persidangan, seperti itu. Karena apa? Karena kalau di PKPA itu banyak, maaf ya, dari 100% kasus yang ditangani PKPA, hampir 60%-nya adalah kasus-kasus anak sebagai korban kekerasan seksual, mulai dipegang, mulai diperkosa dan yang lain, seperti itu. Laki-laki juga jadi korban, jadi bukan hanya perempuan, seperti itu. Jadi trennya karena memang semakin tahun semakin banyak dan ini semakin sulit ditelusuri karena semuanya kejahatannya berawal dari bisa berkirim foto dan yang lainnya orang dengan mudah, seperti itu. Lanjut Kak. Prinsipnya yang pasti mendunia. Jadi kalau hak anak itu mendunia, nggak boleh beda. Anak di Martebing sama anak di Afrika hanya sama. Jadi bukan anak di Martebing boleh hidup, anak di Afrika nggak boleh hidup, nggak boleh. Jadi mendunia. Hak yang ada di sini akan ada dan sama haknya dengan anak-anak di negara-negara lain. Kalau kalian punya hak mendapatkan pendidikan, anak-anak di Afrika juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Kesehatan juga sama, hidup juga sama, tumbuh kembang juga sama, berpartisipasi, berkumpul, bermain, semuanya sama. Haknya mendunia, seperti itu. Jadi tidak ada, kalau seandainya ada di Indonesia, di sana tidak ada, nggak ada. Jadi yang mendasar semuanya sama. Kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait, seperti itu. Itu satu kesatuan, melekat. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian setara dan non diskriminasi, nggak boleh dibedakan. Ini si Abang orang Karo, si Nata orang Batak. Oh, orang Karo nggak boleh sekolah, orang Batak boleh. Itu orang Jawa udah kampung aja, ke kebun, nggak boleh. Semua sama. Oh, si kakak rambutnya keriting, warna kulitnya sawo-sawo sawo masak. Ada yang sawo mengkal. Kalau sawo mengkal belum boleh masuk SMP ya. Kalau sawo masak udah boleh, soalnya udah masak dia. Nah itu nggak boleh dibeda-bedain. Nggak boleh bedain agama, ras, suku, warna kulit dan yang lainnya. Tidak boleh dibeda-bedakan. Seperti itu ya. Kemudian tidak dapat direnggut karena melekat. Tidak boleh direnggut. Jadi kalau seandainya orang punya kehidupan itu tidak boleh diambil. Maka kalau seandainya terjadi proses pembunuhan, orang yang melakukan proses pembunuhan itu akan dipenjara. Kenapa? Karena negara wajib melindungi, seperti itu. Jadi kalau terjadi pelanggaran, kan hak orang untuk hidup, kemudian orang membunuhnya, sehingga negara hadir untuk melakukan proses hukum di dalamnya, seperti itu. Hak perempuan juga adalah hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak adalah hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia ini besarnya di dalamnya itu ada hak
apa namanya, hak asasi manusia, ada hak anak, ada hak perempuan seperti itu. Kenapa perempuan sama anak? Karena biasanya yang lebih rentan mendapatkan kekerasan adalah kelompok perempuan dan anak-anak seperti itu. Kok nggak ada hak bapak ya gitu, orang bapak seperti itu. Jadi memang semuanya hak, termasuk hak bapak adalah bagian dari hak seperti itu. Tapi kerentanan lebih besar pada kelompok perempuan maupun di anak-anak. Lanjut Kak. Saya maaf ya. Tanya. Oh yang ini dulu ya abang. Siapa namanya bang? Siapa? Daniel. Silakan. Anak adalah anak adalah anak manusia. Anak kucing, anak kucing. Anak adalah anak bapaknya namanya. Siapa lagi tadi? Yang dewasa boleh, yang anak-anak boleh, bapak ibu boleh. Nah, tadi angkat tangan apa? Kakak. Anak adalah kak? Anak adalah seseorang yang berusia sebelum 18 tahun meskipun kurang dari 1 hari. Baik, terima kasih banyak kakak. Doorpressnya untuk nanti aja lah ya. Hadiahnya dia berharap ada. Iya, itu untuk doorpress saja. Ini jawaban. Anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, dan walaupun kurang 1 hari boleh, termasuk dalam kandungan. Bunda benar, kita dikasih tahu sama Bunda. Rujukan untuk dalam proses penanganan hukum yang bisa hanya yang bawah. Kenapa? Kalau kita menggunakan definisi yang atas, maka nanti persepsinya beda-beda. Patah giginya Kak Ismail bukan kelas 3, beda kita gitu. Kalau mau dianggap, oh itu sudah dewasa si Putri, kenapa? Maaf ya, dia ibunya terganggu, saya sini aja. Enggak, saya memang suka jalan-jalan, saya lasak bu orangnya. Prinsip pemenuhan anak-anak. Nah, yang pertama itu adalah yang utama demi kelangsungan hidup dan perkembangannya. Itu ya. Apapun yang dilakukan orang tuamu itu demi kelangsungan hidup dan perkembangannya. Saya mau tanya sama Bunda. Bunda, kalau di rumah ada ayam geprek. Ayam geprek sambalnya sambal belacan. Enak ini makan siang nanti penitia. Kemudian ayam geprek di rumah ada Bunda, ada anak 1 orang di rumah. Ayam geprek tinggal 1. Saya mau tanya, ini ayam geprek mau dimakan sayang anak seperti itu ya. Orang tua itu biasanya lapar pun ditahankan supaya anaknya makan. Ada menu kangkung tumis sama ikan gembung sambal, orang tua makannya kangkung tumis, gembung sambal kasih sama anaknya. Kenapa? Karena dia ingin memastikan bahwa kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak itu bisa terjaga. Itulah orang tua. Jadi kita harus bersyukur punya orang tua luar biasa, dan kalian nanti kiri bawah mendengar dan menghargai pendapat anak. Maka penting namanya forum anak. Kalian pengen sesuatu, misalnya Pak Kades kita buat pojok bacalah kalau ada rezeki desa. Kalau kalian nyampein seorang nggak mungkin. Tapi kalau nanti kalian datang di Musrembang, Pak kami ngusulin yang ini untuk anak-anak supaya anak-anak keterampilannya berkembang, kemampuannya bertambah. Itu dipertimbangkan sama desa. Kenapa? Karena kalian sudah berada dalam forum dan itu menjadi kebutuhan bersama. Kalau sendiri-sendiri beda-beda. Pak kuat talah, nanti datang Pak minta ayunan, Pak buku, ya beda-beda. Jadi pikirkan apa yang menjadi kebutuhan bersama di anak-anak di martabing seperti itu. Lanjut Kak. Namanya konvensi hak anak atau KHA. Ini adalah sebuah kebijakan internasional yang dipatuhi oleh semua negara kecuali 2. Sekarang nggak tahu ya. Kemarin yang belum menandatangani untuk KHI adalah yang pertama Amerika, yang kedua adalah semoga nggak salah kalau nggak Ethiopia, Somalia. Kenapa? Karena yang Ethiopia itu untuk mengurus negaranya sendiri aja masih masih tidak stabil. Jadi belum
belum memungkinkan untuk mengurusi hal-hal yang seperti ini, lebih kepada masih mengurusi tata negara seperti itu. Jadi negara-negara miskin itu masih ada juga yang masih belum menandatangani konvensi anak. Kalau kita instrumen hukumnya apa? Undang-Undang 35 2014, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Seperti itu ya. Kemudian negara wajib memenuhi hak anak. Negara di sini punya kewajiban namanya. Jadi kalau orang tua punya tanggung jawab, masyarakat punya peran serta. Seperti itu. Kalau anak-anak berpartisipasi. Kalau kalian sudah dikasihkan, sudah dibangunkan sekolah, sudah dibuatkan puskesmas, nggak pergi juga ke sekolah, ya berarti salahnya di anak. Seperti orang tua bilang, ayolah bangun, pergi ke sekolah, seperti itu. Jadi kalau seandainya negara sudah memfasilitasi fasilitas-fasilitas kebutuhan untuk anak, maka anak-anak harus dorong dirinya untuk akses itu. Lanjut Kak Sumi. Ini ya yang tadi, aktor pembunuhan dan perlindungan anak. Jadi negara berkewajiban, orang tua bertanggung jawab, masyarakat berperan serta, anak-anak harus partisipasi. Kalau mau dibuat semewah apapun fasilitas untuk anak, kalau anak-anaknya pun nggak mau datang, ya nggak berjalan juga pemenuhan hak anaknya. Seperti itu. Jadi keempat-empatnya ini harus sinergi. Seperti itu ya. Masyarakat, orang tua, negara punya kewajiban. Lanjut. Kemudian 5 klaster hak anak. Jadi 5 klaster hak anak itu pertama adalah hak sipil dan kebebasan. Kemudian ada lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif. Kemudian kesehatan dan kesejahteraan, serta pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan seni budaya. Nah, di bagian itulah nanti forum anak berada, memanfaatkan waktu luang daripada main gak genah, entah kemana-mana. Bagus berkumpul di rumah inspirasi ini, bagus. Saya jarang menemukan tempat-tempat ada rumah inspirasi, Pak Kades. Ini luar biasa, saya senang ada. Jadi kenapa? Kalau kalian sudah punya forum anak, inilah tempatnya, sudah difasilitasi oleh Pak Kades dan pemerintahan desa. Nggak harus sewa-sewa sekretariat lagi. Dan perlindungan khusus. Lanjut Kak. Bisa dari sanggar, kemudian dari OSIS, kemudian dari Karang Taruna, Pramuka, remaja masjid, atau remaja dari rumah ibadah yang lain boleh, dari kelompok bermain boleh, atau mau dari individu, ya boleh, seperti itu. Kalau memang dari desa belum ada kelompok-kelompok anaknya, kelompok bermain, seperti itu. Dan dibina oleh pemerintah. Kenapa? Karena sebenarnya kebijakannya ada yang mengatur, seperti itu. Ketika punya kegiatan dan ini boleh dialokasikan anggarannya, nanti boleh bertanya-tanya mana yang boleh dilakukan, mana yang belum bisa, itu nanti boleh negosiasi sama pemerintah desa, seperti itu. Lanjut, Kakak. Tujuannya apa? Mengkomunikasikan pemenuhan hak anak dan kewajibannya, menjadi media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan partisipasi anak sebagai sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak. Yang di sini saya sukain. Apalagi teman-teman, Bang, Kak Ismail, kapan main ke Martabing ngapain? Pelatihan pembuatan film yuk. Yuk. Pelatihan jurnalistik yuk. Apa? Yuk jadi konten kreator bisa Kak? Bisa. Pelatihan apa lagi? Kak boleh ini pelatihan tentang kebencanaan. Boleh? Nah gitu. Bisa. PKPA banyak yang bisa dilakukan. Pelatihan pendidik sebaya Kak? Bisa. PKPA ada. Kirim aja surat ke kantor. Nanti siapa yang datang dia yang akan ajari. Seperti itu. Pendidik sebaya tahu ya. Pendidik sebaya adalah orang yang bisa menyampaikan pesan-pesan tentang isu-isu remaja, isu-isu anak kepada kawan-kawannya. Itu namanya pendidik sebaya. Seperti itu. Media kompetisi prestasi anak di sini. Nanti saya tunjukkan perwakilan anak, forum anak Provinsi Sumatera Utara. Ada yang menang secara nasional menjadi menteri 1 hari di nasional. Jadi dia duduk di kursinya menteri dan dia melakukan sidang dengan menteri-menteri yang lain. Tuh bayangin, anak yang memimpin sidang. Nanti kita lihat. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan partisipasi anak? Jadi keterlibatan kita, kalian yang masih usia di bawah 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan hidup anak-anak dan dilaksanakan atas sadar ya, bukan dipaksa. Apalagi desa, awas kau yang gak datang musrimbang, awas kau ya. Enggak, sadar kebutuhannya kalian. Boleh
Dari anak-anak berapa datang? 3, 5 boleh, yang penting ada perwakilan. Tapi sadar bahwa itu kebutuhan, bukan datang mabuk. Nggak berarti nggak sadar. Kemudian pemahaman kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati perubahan hasil keputusan tersebut. Misalnya rapat, udah ibu-ibu, apa kita kira-kira programnya? Oh Pak, pelatihan menjahit, buat kue, pelatihan daur ulang sampah. Anak-anak apa? Pak, kita belum punya pojok baca di desa. Buat pojok baca yuk. Di mana? Di sini aja, buat pojok kecil di rumah inspirasi. Jadi kayak pojok baca anak, pojok baca masyarakat bisa seperti itu. Pak, sekali-sekali setahun misalnya inilah buat pelatihan untuk kami, undang apa PKPA atau undang dari dinas P2TP2A atau dari BNN atau dari tentang narkoba Pak atau dari DP3A seperti itu. Jadi banyak yang bisa diusulkan. Lanjut kakak. Manfaat bergabung di forum anak, mengembangkan kecerdasan sosial. Kenapa? Yang pertamanya minder jadi luar biasa. Kenapa? Dalam forum anak semua orang bicara, semua orang punya peran sama, semua orang punya kesempatan yang sama. Seperti itu. Coba kalau kita nggak ikut forumnya di rumah aja. Pergi mewakilin, misalnya Nata mewakilin Provinsi Sumatera Utara pada pertemuan nasional forum anak di Bali. Harus bawa pesan-pesan dari martabaknya, ya jangan ditinggalkan lah. Pesan apa yang kira-kira bisa disampaikan di nasional untuk mewakili Sumatera Utara. Melatih disiplin dan keterampilan berorganisasi. Nanti ada strukturnya. Aku jadi ketua, tanggung jawabku apa ya? Sekretaris apa? Sudah nanti belajarnya sama Pak Kades, sudah tahu itu. Peran sekretaris kenapa? Di desa sudah ada ininya, peran-peran itu. Jadi nanti diajarin. Oh kalau sekretaris itu tugasnya melakukan pencatatan surat keluar, mengirim undangan, membantu ketua. Oh bendahara. Oh tugasnya coba lobby PKPA, bisa nggak kita buat kegiatan, kasih proposal, kasih makan sumi. Kami mau buat kegiatan Kak forum anak, kami mau buat kegiatan ini tapi kami nggak punya dana, boleh nggak PKPA datang? Oh boleh, nah gitu, itu bendahara konsep. Kemudian mengembangkan jaringan kemampuan minat dan bakat secara efektif. Forum anak di sini nanti akan dihubungkan dengan forum anak desa lain, serta dihubungkan dengan forum anak kecamatan, kabupaten sampai dengan yang tingkat provinsi. Syukur-syukur ada perwakilan anak dari sini duduk di provinsi bisa berangkat ke pusat, ke nasional maksudnya, bukan pusat, nasional. Lanjut Kak. Mengapa kecerdasan sosial perlu bagi anak? Karena setiap anak mempunyai bakat, minat dan kemampuan yang sama. Jadi nggak jadi indikator mau juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5 di sekolah akademik, nggak ada masalah. Kenapa? Karena setiap anak istimewa. Jadi itu. Bisa Sinata jago main gitar, kawan nggak bisa main gitar tapi megang bass, megang drum jago. Jadilah grup trio apa namanya? Trio Libers. Jangan ini ya, jangan K-pop ya. Itu. Jadi semua orang punya kesempatan sama, punya bakat masing-masing. Ada yang jago karikatur, oh jago ngambil video, editing. Oh dia pintar ngomong, dia jadi public speaking. Wah keren. Itu udah, kalau bisa editor jadi public speaking ya udah bisa menghasilkan dolar kalau di YouTube. Perlu keseimbangan antara kecerdasan sosial, akademik dan spiritual. Jadi jangan kejar yang ini aja, adik abang sayang, akademik. Jangan gelisah kalau nggak dapat juara, nggak apa-apa. Kita bisa, orang banyak kok tahu namanya Bob Sadino. Bob Sadino, pengusaha luar biasa di Indonesia. Kalau diukur-ukur mungkin banyaklah duitnya. Tebar di sini mungkin penuh duitnya. Bob Sadino nggak sekolah sayang, gitu. Tapi ya jangan pula gara-gara itu nggak sekolah, kalian tetap harus sekolah. Karena banyak orang juga dari sekolah bagus, mereka juga punya penghasilan bagus dan punya usaha-usaha yang bagus. Itu seperti itu. Tapi jangan itu. Ini harus seimbang. Spiritualnya dijaga, sholat. Kalau yang ke gereja seperti itu. Kenapa? Kadang-kadang akademik bagus, punya kemampuan luar biasa, tapi adabnya kurang, nggak sopan sama orang tua, ya kayak gitu. Sosialnya kurang, nggak berkawan gitu, suka sepelekan sama kawan-kawan. Nah, disinilah kita belajar menghargai, belajar tumbuh bersama,
belajar berkembang, belajar mencapai tujuan besar sama gitu. Jadi ini luar biasa kalau teman-teman masuk di forum anak. Lanjut Kak. Pengen belajar tentang apa namanya perlindungan anak di era digital, undang, boleh, kakak bisa, insya Allah. Ya, tentang perlindungan anak, ruang ramah anak, mau belajar tentang permainan-permainan anak, bisa. Belajar tentang bencana, oh memang udah kerjaannya ngurusi bencana kemana-mana. Mau pelatihan jadi jurnalistik, nah, kami mau jadi jurnalis anak lah. Nanti buat mading di rumah inspirasi, kami keluarkan madingnya tiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Boleh, dulu dampingin anak-anak, dulu anak jalanan malah jadi jurnalis, diajarin. Belajar buat film, boleh. Bisa, editing, buat naskah film, jadi sutradara, boleh. Nah ini agak berat. Nah, itu kajian berbasis pengembangan media kreatif, jadi konten kreator, bisa seperti itu ya. Teman-teman semuanya bisa. Sayangnya dulu belum ada forum anak saat kalau abang masih seusia kalian. Jadi dulu ya belajar udah besar. Kalian syukur masih segini udah tahu banyak hal. Jadi itu kesempatan yang bagus. Komunikasi sama Kak Sumi, Pak Kades, sama Bunda, sama Ibu yang ada di sini. Apa-apa yang kalian butuhkan, diskusikan. Selama memungkinkan untuk didukung dari PKPA, sampaikan saja. Terus kejar, mumpung ada programnya Bunda, PKPA. Nanti kalau PKPA udah selesai dari desa ini, nanti agak jauh komunikasinya. Seperti itu. Itu dia dari Kak Ismail, dari saya. Terima kasih banyak. Sebelum sesi pembentukan, ini ada door prize dulu, mau kita bagikan. Langsung saja ya. Bunda mau kasih pertanyaan? Ada pertanyaan Bunda? Ibu Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Supia, saya Ketua PKK Desa Martebing. Dan saya pertanyakan adalah, tadi Bapak memaparkan tentang pembentukan forum anak di desa sebelah dan pembentukan di forum kecamatan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya forum kita mengajak forum desa yang belum terbentuk forum anak di desa sebelah, dan bagaimana cara juga pembentukannya di kecamatan. Terima kasih. Makasih Bunda. Iya, sebelum membentuk desa sebelah, memang sebaiknya yang kita punya dikuatkan dulu Bunda. Ya, kenapa? Karena nanti mereka akan melihat seperti apa kalian berforum anak, seperti itu. Kalau seandainya nanti sudah dilihat hasilnya, anak-anaknya kompak, pengetahuannya bertambah, solidaritasnya kuat, kerja timnya kuat, seperti itu. Ternyata anak-anak di desa ini menjadi bagian dari solusi atas beberapa permasalahan yang ada di desa. Misalnya apa? Wih, sampah di desa selama ini banyak, tapi sejak forum anak sampah-sampah dikelola. Wih, jadi model seperti itu. Jadi harus ditunjukkan dulu, setidaknya sedikit dulu. Jadi ada sesuatu yang dibentuk. Termasuk kasih tahu apa namanya? Kalau mau jadi forum anak tidak bisa ujuk-ujuk dibentuk, tapi harus dikasih tahu dulu tentang pengantar hak-hak anak supaya lebih mudah. Caranya gimana membentuk di tingkat kecamatan? Nah, di kecamatan nanti kalau teman-teman sudah punya struktur, punya peran, sudah jalan sekitar 3 bulan, 4 bulan, bolehlah beraudiensi sama Pak Camat. Boleh disampaikan sama Pak Kades untuk dibantu menghubungkan forum anak dengan Bapak Kepala Camatnya. Beraudiensi itu artinya sharing, diskusi. Pak, kami di desa sudah punya forum anak, tapi kita baru punya satu. Ini bagus kalau seandainya kita buat di tingkat kecamatan, lalu di desa-desa lain kita buat juga Pak. Kami sudah bisa ini, kami bisa diajarin ini biasanya didukung penuh. Kenapa? Karena ada juga namanya kecamatan layak anak. Jadi kecamatan itu kejar predikat juga Bunda, gitu. Kalau kecamatannya kejar predikat dapat baik, nanti kabupatennya juga akan terpengaruh predikat juga. Jadi kalau nilai bagus kecamatan, maka nanti kabupaten juga akan dapat nilai bagus. Karena kenapa? Itu ada penilai tim PKPA biasa diminta Bunda, tim penilai kabupaten kota layak anak. Datang itu dari kementerian ke kantor desa, untuk kabupaten ini gimana indikatornya, sudah terpenuhi belum? Kamilah yang menjadi tim penilai jurinya Ibu Bunda. Jadi seperti itu. Dikuatkan dulu yang ini sekarang ada, jalan dulu. Nanti kalau udah jalan 3 bulan, mulai main ke desa sebelah dan dorong, atau anak-anak desa sebelah diajak untuk berkegiatan di sini, kemudian dimotivasi.
buat di desa kalian. Kalau di desa kalian sudah ada, kita pergi sama-sama ke kecamatan, kita rekomendasikan sama pihak kecamatan untuk buat di tingkat kecamatan. Gitu dulu ya Bunda ya. Kita boleh nanti Bunda berkabar sama Kak Sumi kalau ada hal yang mau ditanya. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Distira. Di sini saya akan menyampaikan visi saya ketika saya menjadi ketua di Forum Anak. Yang pertama, saya akan mengembangkan organisasi-organisasi anak yang ada di desa ini. Yang kedua, setelah terbentuknya organisasi, saya akan memperkenalkan organisasi-organisasi ini di desa-desa sebelah, seperti di kecamatan, kabupaten, sampai ke provinsi. Terima kasih. Baik, saya sekarang minta untuk mikrofonnya dipilih ke nomor berapa? Itu ada 2, 3, 4, 5. Mau dikasihkan ke nomor berapa? Untuk maju menyampaikan visi. Silakan diserahkan. Ke nomor berapa? 3. Silakan kasih ke 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pakai yel-yel kalau ada. Nyanyi juga boleh. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Lestari. Visi misi saya untuk menjadi ketua adalah yang pastinya membangun organisasi untuk anak-anak yang berpositif, mengurangi pergaulan anak-anak bermain yang terlalu berlebihan, dan mengembangkan bakat minat yang dimiliki anak-anak agar bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Visi misi saya adalah mengajak semua anak-anak di desa ini untuk berkembang, biar berkembang agar bakat dan minat dan anak-anak di desa ini banyak dapat pengalaman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mana? Hidup mana? Nama saya Jessica Putri. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya ketika menjadi ketua Forum Anak. Saya akan mengembangkan bakat dan minat anak dan membangun program atau organisasi yang bermanfaat untuk anak-anak agar bermanfaat dan mengurangi bermain anak, bermain internet, HP atau gadget. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Lutfi-Rahman. Nah, di sini visi dan misi saya sebetulnya tidak jauh beda dengan yang lain. Membangun lalu mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif untuk bakat-bakat anak-anak di desa ini dengan cara pendekatan. Lalu organisasi-organisasi yang sudah ada maupun yang akan dibangun nanti agar bisa mempunyai prestasi yang bersaing dengan desa-desa lain. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.